Kecuali yang omong ini yang ajar, dia bilang tolong tertib. Kecuali dia ini memang anti bahasa roh. Bukan, dia punya bahasa roh. Dan Paulus bilang, aku berkata-kata bahasa roh lebih dari kamu semua. Dan kalau orang tidak ada bahasa roh baru dia kritik, kita bisa tahu dia tidak mengalami ini, makanya ngomong doang. Ini masalahnya kelas berat punya. 19 Paulus bilang apa? Tetapi dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Iya. Saya bersukacita, bersyukur Tuhan memberi kesempatan untuk kita ada bersama-sama lagi untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin selesai KKR malam Pentakosta dari Pak Philip Mantova dan tim, satu KKR yang menurut saya dalam sejarah KKR di Kota Kupang itu salah satu KKR terakbar. Dan ya sebagai orang Kristen kan kita senang juga ya, sebuah KKR dia kelihatan lebih ramai dari konser band sekuler gitu loh. Dan itu kan asik, ada puji-pujian, ada suasana yang menarik sekali. Memang yang hadir itu macam-macam motivasi ya. Ada yang ikut sungguh-sungguh, ada yang hanya mau lihat seperti apa sih Pak Philip Mantova, kan begitu. Pak Philip itu bukan, kalau bagi saya dia bukan sekedar pendeta lagi, sudah kayak selebritis rohani. Karena mulai pelayanan di TV, lalu pengikut di media sosial salah satu yang terbanyak. Kalau pendeta ya, terbanyak. Dan itu tak terhindarkan pengaruh media sosial begitu dahsyat. Bahkan saya lihat jangankan di Kupang, mereka bikin di Israel aja rame. Israel loh, bukan cuma Kupang. Lalu ada juga yang menikmati, ada juga yang mungkin kurang menikmati, macam-macam. Terbukti bahwa di radio besoknya saya melayani, lalu dalam sesi tanya jawab ada yang tanya tuh karena kebingungan seputaran pandangan tentang Roh Kudus. Tapi karena saya tidak hadir, bahkan sampai hari ini pun saya tahu video lengkapnya sudah ada, tapi saya tidak sempat nonton karena saya juga harus beri waktu belajar. Khusus tadi lagi pulang habis khotbah tuh langsung tidur, bangun nih kepala tetikan bagian kanan, jadi tidak ada waktu nonton. Menarik bahwa dalam tanya jawab itu saya mau jawab, tapi puji Tuhan, Tuhan kasih saya satu hikmat. Saya tidak bisa asal menjawab padahal saya tidak hadir, begitu. Dan kebetulan dalam ruangan siaran itu saya dengan Kak Ningsi biasa hadir. Dia kalau Kak Ningsi Nenobesi hadir, saya dengan ada satu penyiar dan dia hadir di situ. Ternyata penanya ini tanya, lalu saya bilang, aduh saya tanya dulu di ini kawan satu ini juga hadir, apakah demikian sesuai pertanyaan? Dan itu mungkin saudara sudah lihat postingan saya di channel saya. Jadi kesimpulannya saya memilih untuk tidak tanggapi apa-apa berkaitan dengan seluruh rentetan kegiatan itu gitu loh. Tapi saya karena lihat rame, saya hati senang juga, ada sisi senang. Dan dilihat dari tim pelayan aduh solid sekali, keren totalitasnya. Saya pikir ya itulah kalau ada orang-orang di belakang mereka yang punya duit tapi mau berkorban untuk sebuah kegerakan yang mereka pandang sebagai penyebaran Injil, maka itu keren banget totalitas. Itu dari sisi itu saya senang karena saya hanya lihat video-video pendeknya tuh rame banget. Ada juga yang bikin-bikin lucu di TikTok. Bosong Iko KKR bagian banyak, bosong pacaran beda agama ya, kayak gitu-gitu. Orang Kupang keren. Jadi kalau soal ajaran itu akhirnya saya tidak bela siapa-siapa. Saya bilang
saya tidak hadir, jadi saya jawab saja menurut ajaran Alkitab. Ya, bahkan malam tuh sudah ada yang WA, tapi saya tidak langsung kayak apa begitu, saya tidak mau. Saya belajar banyak hal dari waktu ke waktu. Dalam urusan menanggapi orang apa segala macam, saya tambah umur juga toh. Tambah umur, tambah banyak tanggung jawab, beban, tugas, istri, anak, jemaat yang bertumbuh. Maka saya memilih untuk saya ajar saja firman Allah. Lalu jemaat sendiri yang belajar dari firman yang diterima itulah menjadi alat ukur, alat menilai, ya, tanpa saya repot-repot bedah khotbah orang bla bla. Bukan tidak boleh, tapi memang saya dalam peristiwa KKR malam Pentakosta, Pak Philip Mantova dan tim, saya tidak tahu apa-apa sampai sore ini. Jadi saya memilih mempersiapkan diri, menyiapkan materi hari ini. Dan memang materi hari ini adalah kelanjutan materi 2 minggu lalu sebelum saya berangkat ke Kendari. Materi itu adalah seputaran Roh Kudus memang. Saudara juga tahu bahwa tidak ada yang kebetulan. Saya sering kalau khotbah apa-apa memang pas momennya. Saya tidak susun-susun bilang oh ini cari-cari, tidak. Ya, memang pas momennya. Dan tema saya adalah Roh Allah dan orang Kristen, yang pembacaannya nats pembuka masih sama 2 minggu lalu dan minggu ini, Roma pasal 8 ayat 14. Roma 8 ayat 14, sama-sama baca 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Dari nats pembuka ini saya ingatkan bahwa kalau Roh Allah bersatu dengan orang Kristen, yang terjadi adalah kemerdekaan, merdeka atau menang. Makanya beberapa ayat yang saya pakai sebagai data pembanding 2 minggu lalu itu, salah satunya adalah 2 Korintus 3 ayat 17. Sama-sama baca lagi 1, 2, 3. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, Bapak Ibu terkasih, secara eksplisit ayat ini bilang di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Merdeka atau menang. Merdeka atau menang dari hal apa? Sudah 2 hal saya seberangkan, saya perlu ingatkan kembali secara singkat saja. Yang pertama adalah kalau Roh Allah bersatu dengan orang Kristen, kita merdeka atau menang dari ketakutan terhadap hukuman, penghukuman atau neraka. Ya, itu kita dimerdekakan dari itu. Roma pasal 2 ayat 1, sama-sama baca dengan penuh keyakinan. 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Kedua, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus, dalam hukum dosa dan hukum maut. Jadi tidak ada lagi ketakutan. Betul-betul Roh yang dimeteraikan dalam diri orang percaya saat orang percaya itu menerima Yesus, percaya sungguh-sungguh Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memerdekakan kita dari intimidasi. Tidak ada lagi roh ketakutan. Makanya di Roma 8 ayat 15 dia agak mirip, saudara-saudara. Inti poinnya adalah dia katakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Jadi tidak ada itu ketakutan. Betul-betul merdeka, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Roh itu, oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya, saudara bayangkan kalau Roh menyebut kita anak Allah. Allah yang mana? Allah yang kepadanya semua ciptaan takluk, termasuk setan sekaliber apapun, takluk kepada Bapa kita. Maka tidak perlu ada ketakutan apapun seputaran keselamatan kita. Harus dengan penuh keyakinan mengaku, bersaksi bahwa orang terima Yesus, dimeteraikan dengan Roh, mati pasti masuk surga. Kapanpun kita meninggal,
pasti masuk surga. Ya. Lalu yang kedua yang tidak bisa dipisahkan adalah selagi masih di dunia ini kita tinggal, roh itu membuat kita merdeka atau menang dari apa? Yang kedua adalah roh itu membuat kita merdeka atau menang dari dakwaan, fitnahan, tuduhan dari sang diabolos. Siapa diabolos? Diabolos itu kata Yunani yang diterjemahkan iblis. Iblis itu pemfitnah, pendakwa. Ya, dia itu memfitnah kita di saat kita sudah bertobat nih, sudah menyesali dosa-dosa kita, kita mengakui betul-betul, bahkan Alkitab menjamin secara jelas dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, Ia akan mengampuni kita dari segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kata segala itu dosa masa lalu, dosa sekarang, dosa yang mungkin terjadi di depan kita, itu semua dibayar lunas. Saya kalau bilang dosa yang mungkin terjadi, saya ingatkan itu bukan rekomendasi dari mimbar untuk kita sengaja bikin dosa, bukan. Kita ini makhluk lemah yang bisa gagal, bisa jatuh, bisa salah omong, salah berpikir, salah perasaan, perilaku dan lain sebagainya. Tapi kalau kita jatuh, jangan bilang bahwa oh saya tidak layak lagi masuk gereja, apalagi masuk surga. Oh tidak, itu setan yang ngomong. Anda tetap datang, soal nanti Tuhan mau jewer kita, sentil kita, cubit kita sedikit. Itu dia anaknya. Kita anaknya, jadi dia wajar melakukan apapun. Saudara pernah mendengar ini istilah? Tuhan membenci dosa tapi mengasihi orang berdosa. Itu istilah tidak cocok untuk semua orang. Untuk orang yang tidak terima Yesus berlaku begini, Tuhan benci dosa dan orang-orangnya. Itu yang tidak terima Yesus. Benar, Tuhan benci dosa sama orang-orangnya sekalian. Tapi kita yang sudah terima Yesus, nah baru berlaku itu kalimat, Dia benci dosa tapi Dia mengasihi kita. Setelah kita terima Yesus, tidak ada kita di sini yang sudah terima Yesus lalu kayak malaikat, tidak ada. Kita semua masih salah juga, jatuh juga. Bahkan jatuh, bahkan ada anak Tuhan yang jatuhnya parah-parah padahal dia sudah terima Yesus. Jangan seorohani ya. Ini kita ngomong apa adanya. Bahkan yang sudah terima Yesus pun bisa jatuh parah-parah. Tapi beda, kita tuh sekalipun bisa jatuh tapi kita sudah milik Yesus. Bapa tetap membenci dosa kita, tapi kalaupun Bapa hajar kita, bukan karena Dia benci kita, Dia hajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita tuh tambah dewasa, tambah kudus. Itu memang Dia hajar, tapi beda sama mereka yang di luar Yesus. Makanya kalau Anda bandingkan dengan Ibrani pasal 12 mulai ayat 6 itu ya, perhatikan, kita semua yang sudah dalam Yesus dan bikin salah, kita mungkin pernah rasa bagaimana Bapa hantam kita, tapi bukan benci. Dia perlu hajar kita karena kita anaknya. Dapat di mana Bapa tidak hajar anak? Perhatikan ini ayat. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Terus, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ini anak yang sudah terima Yesus tapi masih nakal. Itu di penjudul. Mesti kena apa? Kena hantam. Tapi tidak mungkin membinasakan kita. Jadi kalau Bapak ada hantam-hantam kita, nah dia bilang, kenapa kok ini hidup? Jangan. Ya, lu pasang sah. Tampar pipi kiri, pasang pipi. Iya, kalau dengan orang jahat saya itu ayat berlaku, apalagi Bapak yang tampar, kasih sayang. Oh iya dong, gak ada yang musuh, saya kan tampar pipi kiri pasang pipi kan. Nah Bapak yang tampar, lu bilang mau apa? Sorong, sebab itu ukur semua tuh, dia tidak akan tampar sampai tampar sini lu jatuh di neraka sonde. Bang jatuh di baun ya. Dia masih ajar kita, masih ajar ya. Terus lanjut. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang. Iya, karena bebas. Kalau anak di luar yang tidak terima Yesus, dia bikin dosa, kelihatan dia aman-aman terus sampai mati, masuk kubur juga mati tenang-tenang. Ya, anak Tuhan, Tuhan hantam kiri kanan. Iya, karena dia punya tujuan untuk hantaman-hantaman itu 9. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati.
Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? 10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Amen. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Garis bawahi kalimat bagian akhir. Dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Kenapa? Kita anaknya. Anak yang mana? Sudah dalam Yesus kita masih nakal-nakal. Sudah dalam nama Yesus tapi kan masih mau korek-korek lompor. Nah ini perlu kena hantam. Tapi percayalah tidak akan mati. Tapi kamu akan baik, saya akan baik. Oke? Nah jadi saudara-saudara, setan mau dakwah-dakwah kita jangan terima. Kita sudah ada di zonanya Bapa. Nanti baru Bapa yang mainkan kita. Zonanya Roh Kudus, nanti baru Roh Kudus yang mainkan kita. Sakit sih kadang-kadang tapi tidak apa-apa. Ya, makanya ini ayat bilang pada waktu didik tidak mendatangkan sukacita tapi duka cita. 11 mungkinkah? Coba 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan. Betul. Tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran. Amin. Yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Amin. Karena kan dia hantam di bisnis, dia hantam di kesehatan bisa, dia hantam di ekonomi bisa. Tapi tolong pegang ini ayat kalau kita memang anak Bapa. Bapa memang siapa bilang karena hukum tuh datang di gereja lompa-lompa, wah dapat hukum. Tidak ada. Tidak enak, tetap tidak enak. Tapi Anda baca ini ayat, ujung-ujung bikin kita masuk dalam kebenaran. Ya saudara yang kena hantam, mesti cek ini serangan setan atau memang Bapa yang toki. Cek hidupmu, cek keintimanmu, cek apa yang kita buat saat orang tidak lihat, padahal mata di sorga ini awasi terus. Itu aja. Selesai. Nanti Tuhan hajar-hajar kita. Tidak apa-apa masalah itu, ya. Nah, itu perlu saya tambahkan saudara-saudara, sehingga kalau ada setan dakwah-dakwah kita, oh lu tidak pantas, omong kosong. Kita tetap pantas sekalipun ada didikan-didikan seperti ini. Amin, kekasih Tuhan, karena Yesus ada dalam kita. Nah, itu dua hal berkaitan dengan kita merdeka atau menang dari apa. Nah, hari ini sebagai tambahan, jemaat terkasih, ini penting sekali. Sekali lagi dengan mendengar ajaran ini, silakan saudara filter sendiri ajaran apa yang Anda terima di mana, ikut KKR kan, nonton media apakah, silakan. Pakai ini ajaran, filter baik-baik. Hari ini saya tambah 1 poin saja. Kalau saya bilang 1 poin saja padahal jam khotbah masih lama, berarti ini poin yang serius dan butuh perhatian khusus dari kita semua. Poin itu adalah kita kalau roh Allah bersatu dengan orang Kristen hari ini, kita merdeka atau menang dari roh dunia. Dasar ayatnya 1 Korintus 2 mulai ayat 12. Ini ayat bilang begini jemaat. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Apa yang dimaksudkan dengan roh dunia di dalam ayat ini? Ya, Tuhan tidak kasih kita roh dunia. Kalau Anda baca dari atas, dia sedang bicara tentang pekerjaan Roh Kudus. Dan kemudian Roh Kudus dalam teks ini dikontraskan dengan roh dunia. Nah, roh dunia ini ternyata roh di mana kalau dia menguasai orang, orangnya tidak akan mampu memahami firman. Bahkan sampai level paling parah itu begini. Orang dikuasai oleh roh ini, dijajah oleh roh ini, dia akan menganggap kebenaran sebagai kebodohan. Dan sebaliknya, yang bodoh-bodoh dia anggap itu kebenaran tuh. Perhatikan 13-nya. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia tetapi oleh roh. 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Kalau yang roh kerja atau roh ajarkan, itu dia akan menganggap kebodohan. Ini mirip dengan satu keadaan di zaman perjanjian lama. Dalam zaman pelayanan Yesaya, Yesaya ketemu dengan orang-orang seperti ini jemaat. Bahwa ada orang tuh kalau orang ajar yang baik atau ajak buat yang baik, justru dia anggap itu jahat. Kalau orang ajar bikin jahat, dia bilang, ini baru baik.
Orang ajak masuk di terang, dia bilang, wih kok gelap sekali. Padahal ini terang nih. Tapi kalau orang bawa dia ke jalan gelap, dia bilang, ini keren. Lu memang besti. Ajak ke gereja, itu orang jahat tuh. Tapi kalau ajak mabok bareng, nah ini baru kawan. Lu ngerti banget nih kondisi gua. Sedap. Ya kan, lagi galau, lagi ancur, SMS yang masuk tuh minta putus saja, ya kan. Lalu ada yang ajak apa? Minum oli. Ya kan, wah ini kawan nih. Dalam Yesaya 5 ayat 20, ini ayat bilang begini, saudara lihat perbandingannya. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik, dan kebaikan itu jahat. Lihat itu. Yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan. Yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Dan Anda tahu orang begini sekalipun duniawi begini, tetap anggap dirinya pintar. Tetap anggap dirinya bijak, saudara-saudara. Sekalipun jahat dianggap baik-baik, dianggap jahat. Tapi ayat 21 sama-sama baca. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Saudara tahu bahwa ketika Injil diberitakan, inti Injil adalah Yesus Kristus. Ketika Injil diberitakan di kalangan orang Yahudi, orang Yunani, itu kan kelompok orang top, orang pintar yang menurut ukuran dunia mereka berhikmat sekali. Mereka bilang apa? Ajaran apa ini? Ajaran bodoh begini nih. Ketika mereka dikuasai oleh hal-hal dunia, mereka anggap diri pintar. Bahkan Injil yang merupakan hal terbaik yang Bapa karuniakan bagi dunia, mereka bilang busuk, jelek, bodoh. 1 Korintus 1 ayat 21 dia bilang begini. 1 Korintus 1 ayat 21 begini. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Kenapa ayat ini muncul? Karena orang-orang ini menuduh kalian percaya Yesus itu kebodohan besar. Lompat ke ayat 18-nya. Ayat 18 bilang begini. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Anda lihat itu. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Bagi kita ini kekuatan Allah, bla bla. Dia bilang bodoh. Apalagi Yunani, Yahudi ini dong pakai katanya. Ya, 23, lompat ke 22, 23 deh, 22. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Ini dua kelompok kan luar biasa di dunia ini. Pemikir-pemikir hebat, penemu-penemu hebat datang dari mana? Yahudi. Pemikir-pemikir hebat datang dari mana? Yunani. Makanya dua kelompok ini disebut. Anggap diri pintar, anggap diri bijak. Iya, tapi standar siapa? Standar dunia oke deh. Tapi standar Allah, ini orang-orang dikuasai oleh roh dunia, sehingga kebenaran dianggap bodoh, tapi yang bodoh-bodoh dianggap benar. Sembah patung, nah itu benar tuh menurut mereka. Apalagi Yunani, saudara tahu itu patung di Efesus, di Athena tuh ngeri. Itu yang mereka bilang pintar. Itu yang mereka, ini dong Artemis, Zeus. 23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Anda lihat itu. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, berarti apa yang kita soroti malam ini penting sekali ya. Jadi kita itu orang Kristen yang percaya Yesus karena pekerjaan Roh Kudus, kita orang-orang bodoh di mata mereka. Kalau kita hidup zaman mereka, aduh sakit sekali saudara. Saudara akan dihina, saudara akan dianggap orang aneh yang menyembah Yesus. Sedangkan mereka yang dalam versi Yunani soya-soya patung, itu yang pintar bagi mereka ya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tapi sekali lagi bagi kita yang percaya Yesus itu hikmat Allah, kekuatan Allah, dia segala-galanya. 24. Perhatikan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Nah, ini hikmat yang benar itu adalah dari Kristus, saudara-saudara. Nah, kita tahu bahwa tidak bisa dipisahkan di antara hikmat yang benar ini dengan pekerjaan roh, ajaran yang benar dengan pekerjaan roh. Dan
Kita yang sudah mengalami bagaimana Tuhan membuat kita merdeka dan menang dari roh dunia ini, tidak bisa dihindari. Kita akan paham satu hal begini, bahwa ajaran-ajaran yang Alkitabiah itu tidak bisa dipisahkan dari peran atau pekerjaan Roh Kudus. Sebaliknya, apapun yang kita sebut sebagai pekerjaan Roh Kudus tidak bisa dipisahkan dengan Alkitab. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak mungkin mengajarkan sesuatu yang di luar Alkitab. Roh Kudus hanya mengajarkan apa yang diterima olehnya. Yesus bilang, aku akan pergi, aku kirim roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus datang tuh untuk apa? Ajar hal baru di luar Alkitab? Tidak sama sekali. Dia akan membuat seluruh ajaran ini yang Yesus belum ajarkan pada waktu itu, Yesus tambahkan lagi kepada Roh Kudus sehingga komplit dalam kitab suci. Maka ajaran Alkitab tidak bisa dipisahkan dengan pekerjaan roh. Pekerjaan roh harus diuji pakai Alkitab. Ini paket lengkap. Ya, saudara-saudara, perhatikan Yohanes 6 ayat 13. Saudara beri perhatian ya, saya ini mengajar jadi mesti pelan-pelan supaya Anda tinggal filter fenomena apapun, silakan uji pakai ajaran ini. Perhatikan. Maka mereka pun mengumpulkannya. Yohanes 16 ayat 13 maksud saya ya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Tuhan melalui Roh Kudus tidak akan mengajarkan sesuatu yang di luar apa yang diterimanya. Mari kita soroti bagian per bagian dari teks ini. Dikatakan tetapi apabila ia datang, yaitu siapa? Roh kebenaran. Nama dari Roh Kudus dalam teks ini disebut roh kebenaran karena dia akan mengajar tentang kebenaran. Alkitab bilang firman-Mu adalah kebenaran. Alkitab berkata Yesus sendiri memproklamirkan dirinya, akulah jalan dan kebenaran. Nah, firman akan jelaskan, Roh Kudus akan jelaskan kebenaran itu secara apa? Menyeluruh. Pada waktu Yohanes tulis ini jarak dengan peristiwa Yesus mati, bangkit, naik ke sorga, bahkan hari Pentakosta itu 30-an tahun ke atas. Baru ini surat ditulis. Jadi pada waktu surat ini ditulis atau kitab ini ditulis, Injil ini ditulis, ini sudah lengkap. Ini menjadi satu dokumen wahyu kekal yang tidak bisa ditambahi dan tidak bisa dikurangi. Tidak boleh ditambahi dan tidak boleh dikurangi. Kalau menambahi atau mengurangi, maka semua malapetaka yang ada tercatat di dalam kitab itu ditimpakan kepada orang yang menambahi atau mengurangi. Kadang-kadang tidak manifestasi penimpaan itu tidak langsung, tapi waktunya ada kalau tidak bertobat. Wahyu 22 ayat 18, perhatikan jemaat, ini penulis yang sama. Penulisnya namanya Yohanes anak Zebedeus. Dia tulis itu Injil Yohanes, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, Wahyu. Ada 5 tulisan. Perhatikan, dia bilang apa di sini? Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Jangan coba-coba tambah, juga jangan coba-coba kurang. 19. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi jelas pengertian Yohanes pasal 16 ayat 13 bahwa roh kebenaran itu akan membawa kepada seluruh kebenaran. Itu artinya itu sudah final. Kitab suci sudah final dan Roh Kudus tidak akan bicara di luar ini. Nah, penyakit yang kita ketemu di gereja-gereja hari-hari ini, bahkan pelayanan sejumlah hamba Tuhan, mereka geser Alkitab dan berharap Roh Kudus ngomong yang baru. Ini fatalis dan ini mistisisme. Nanti saya buktikan, saudara akan uji sendiri. Ini mistisisme. Dan yang paling kecolongan gereja karismatik biasanya. Saya karismatik, tulen, tapi selalu sola scriptura, hanya Alkitab. Ya, mereka suka, pokoknya
Makanya kalau suka pakai ini tidak tambah. Tuhan bicara, jadi kayak ada firman baru. Ini penghinaan terhadap otoritas kitab suci dan penghinaan tetap terhadap pekerjaan Roh Kudus. Supaya yang kelihatan ini komentar saya pendeta anak kemarin. Mari kita lihat teolog yang dalam sejarah gereja tidak diragukan kualitasnya dalam berteologi, yaitu Calvin. John Calvin memberi komentar-komentar yang perlu kita beri perhatian. Perhatikan. Roh itu telah memimpin mereka kepada seluruh kebenaran. Pada waktu mereka menuliskan ajaran mereka, siapapun yang membayangkan bahwa ada sesuatu yang harus ditambahkan pada ajaran mereka, itu menghina Rasul dan menghina Roh Kudus tuh. Next. Seakan-akan itu belum sempurna dan baru setengah selesai. Bukan hanya menuduh rasul-rasul itu sebagai tidak jujur, tetapi juga menghujat Roh Kudus. Kita baru sekolah teologi pada minggu lalu. Datang-datang cari firman baru, seolah-olah yang ini nih Yohanes tulis Yesaya tuh, dong tuh masih kurang. Itu penghinaan. Untuk rasul-rasul ini 12 disiap kursi khusus di sorga. Kata orang nih anak fatukoa. You know what I mean? Datang-datang. Saudara, kita tidak hanya percaya ini ya. Wih, gila. Lu mengerti ke seandainya Roh Kudus bawa menyeluruh kebenaran, dia tidak akan bicara dari dirinya sendiri. Jadi jangan mistisisme. Saudara, ini menarik. Saudara, ini penghinaan terhadap Roh Kudus. Dikirain ada roh. Nah, saudara yang tidak belajar ini, lihat asal spektakuler, asal ngeri. Wah, Roh Kudus nih. Lu belajar di mana? Kalau yang dia omong tuh cocok di Alkitab, kita aminkan. Saya sudah bilang toh, jadi jemaat tuh kayak jemaat di Berea, yang khotbah Paulus, bukan kayak kita zaman sekarang nih. Silakan kelihatan hebat, nggak level sama Paulus sama Petrus. Itu aja orang uji dan itu keren. Saudara yang kecenderungan telan mentah-mentah, saya lihat Anda punya benteng filternya nggak kuat banget. Anda benteng-benteng apa sampai tidak bisa filter? Jemaat-jemaat saya tidak ada yang larang, saya izinkan pergi kemanapun Anda mau pergi, disitulah kelihatan Anda uji filter Anda. Nanti kita ikuti materi ini sampai habis. Kalau memang Anda dipimpin roh kebenaran, kalau ada yang aneh, kalaupun Anda ada di situ, pasti ada roh penolakan. Tapi kalau benar, Anda akan senang. Ini masalahnya yang tulis ini bukan anak baru belajar seperti kami. Kalau baru belajar, baru Anda bilang, aduh ini perlu tambah nih. Petrus, Yohanes, Yakobus, Matius, yang duduk makan dengan Yesus saksi mata kebangkitan dan kenaikannya ke sorga, orang-orang yang mendapatkan penggenapan pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta, bukan anak kemarin yang perlu ditambah-tambahi, tidak perlu. Calvin menambahkan, jika ajaran yang mereka tulis keluar dari orang yang baru belajar atau orang yang diajar secara tidak lengkap, maka suatu penambahan terhadapnya tidaklah berlebihan. Bolehlah, tidak lebih-lebih. Karena Om Itopelo khotbah baru naik tambah, itu wajar. Kanita khotbah beta naik tambah, itu wajar. Petrus khotbah bisa naik tambah, bilang Pak doa tutup sekalian. Karena siapa mau tambah? Petrus men, sama Paul. Kalau bab Supri khotbah itu harus tambah, pasti kacau tuh. Iya kan? Karena ini apalagi di gereja kan kita kasih kesempatan orang belajar. Ya kalau beta tambah masih masuk otak. Tapi kalau Timotius yang khotbah, aduh saya tidak berani tambah. Pak Mel mau tambah, atau tutup. Timo tutup Timo ya. Timo jangan bikin masalah dong Timo. Tangkap ya Bapak Ibu ya. Lalu Calvin menambahkan bagian terakhir nih, menarik sekali. Calvin bilang begini, tetapi sekarang bahwa tulisan mereka bisa dianggap sebagai catatan kekal dari wahyu yang dijanjikan dan diberikan kepada mereka. Amen. Tidak ada apapun yang bisa ditambahkan kepadanya tanpa menyakiti Roh Kudus. Kalau mau tambah-tambah Anda menyakiti Roh Kudus. Jangan coba-coba tambah, Anda bikin tersinggung. Kau anak kemarin saya yang pakai kau ajar di luar Alkitab lagi. Nah itu tidak boleh. Ya Bapak Ibu jemaat ya. Nah jadi contoh lebih lain lagi supaya lebih terang benderang begini.
menyeluruh dalam Yohanes pasal 6 ayat 13 itu, kembali lagi Yohanes 16 ayat 13, di mana Yesus sendiri berkata ya bahwa tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Nah, seluruh kebenaran itu begini, tidak bisa kita mengaku dipimpin roh tapi kita ajar begini, tahu-tahu tabrak bagian yang ini. Itu tidak menyeluruh. Menyeluruh artinya menekankan satu doktrin tanpa menabrak doktrin yang lain. Dia menyeluruh, paket saling mendukung. Itu yang namanya Alkitabiah kalau istilah sekarang. Kalau ayatiah beda dengan Alkitabiah. Ayatiah kau copot satu ayat, kau jelaskan ayat ini mati-matian tanpa mempedulikan dia mau tabrak sana sini, nggak ada masalah. Yang penting ini, itu namanya ayatiah. Kalau Alkitabiah, semua data ditafsirkan secara bersama-sama tanpa tabrak menabrak. Itu namanya Alkitabiah. Itu namanya menyeluruh, komprehensif secara Alkitabiah, secara teologia. Agak kuliah sedikit tidak apa-apa Ibu ya, karena yang bisa menyaring satu ajaran Alkitab aja, titik. Kita nggak usah ngomong orang, belajar firman itu dasar filter paling kuat, selesai. William Hendriksen memberikan komentar yang menarik berikut ini. Hendriksen mengatakan ia tidak pernah menekankan, maksudnya Roh Kudus dalam konteks menyeluruh tadi, ia tidak pernah menekankan suatu doktrin dengan mengorbankan semua doktrin yang lain. Ia memimpin ke dalam seluruh atau semua kebenaran. Nah, sekarang contoh-contoh praktisnya ya, contoh-contoh yang sudah kita tahu bersama dan perlu saya ingatkan supaya Anda tidak gampang diombang-ambingkan. Bagi saksi Yehova, kita semua ini tersesat. Saksi Yehova itu punya misi untuk datang membawa kita kepada ajaran Alkitab yang sesungguhnya versi mereka. Kita ini dianggap tersesat. Kepercayaan kita kepada Tritunggal membuktikan bahwa kita sesat. Kepercayaan kita bahwa Yesus itu Allah yang sederajat sehakikat dengan Bapa, kita sesat. Nah, saksi Yehova punya ajaran tidak begitu. Dan bagi saksi Yehova, kita salah. Kita perlu diinjili. Makanya sasaran penginjilan saksi Yehova, versi saksi Yehova, sebenarnya kurang pas disebut penginjilan. Karena istri penginjilan itu kan bawa kabar baik, mereka bawa bencana sebenarnya. Ya. Mereka ini bawa bencana, jadi istilahnya apa? Penyebaran ajaran saksi Yehova, begitu aja kali ya. Sasarannya mana? Rumah orang Kristen. Anda pendeta sekalipun, Anda majelis sekalipun, dia target kita. Karena kita tuh di pandangan mereka sedang tersesat. Kok percaya Tritunggal? Kok percaya Yesus itu Allah yang sehakikat sederajat melekat, tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dibedakan, tidak lebih dahulu, tidak lebih kemudian dengan Bapa? Itu yang mereka mau datang ke kita. Nah, celakanya kita bisa bedah dan kita buktikan kelompok ini tidak dipimpin roh. Kenapa? Ajarannya pincang. Roh Kudus bawa keseluruhan. Mereka itu dalam ajaran mereka salah satunya, mereka anti pemerintah. Ya, saya dengan teman saya Pak Max Vio, kami pernah diskusi ini di gereja ini. Dan Pak Max Vio itu omong selalu data. Itu salah satu anak gemit dengan kemampuan berapologia dengan baik. Saya anggap itu apologet sekalipun bukan sekolah teologi. Kita butuh orang-orang kayak begitu dalam gereja. Ya. Pak Max Kanter itu dari sejarah. Sejarah, mau sejarah Amerika, sejarah Indonesia, sampai sejarah saksi Yehova masuk Kupang, dia kuasai semua. Bilang, kau ini dia kuasai semua. Omong pakai buku, buku satu kantong besar. Saya tidak main-main. Mau dari segi yuridisnya, teologisnya, saya bantah semua. Dan itu Anda bisa nonton kembali itu. Dia punya judul, Mengapa Saksi Yehova Harus Dihapus dari Indonesia, di channel saya. Di situ Anda lihat cara Pak Max Vio, seorang ASN, bukan teologi ya, ASN, Dinas Kesehatan kalau tidak salah. Saya pun kawan ini. Ya, oh cerdas sekali. Pendeta, saya kalau lihat begitu saya bukan rasa saingan, cari tambah. Sekalipun bukan pendeta, bagi saya kita perlu belajar dari orang. Kita belum lengkap juga kan. Nah,
Salah satu ajaran saksi Yehova, dia anti pemerintah. Padahal Roma 13 ayat 1-7 bilang pemerintah hamba Allah. Dia anti donor darah. Katanya itu macam-macam pandangannya. Dan ini jelas tidak sesuai dengan tuntunan roh. Yang paling celaka, saksi Yehova bilang neraka itu tidak ada. Padahal Yesus, para nabi, para rasul, bahkan Yesus sendiri mengajarkan berulang-ulang tentang adanya neraka. Saksi Yehova datang yang tidak ada. Nah, ini kan kacau. Nah, jelas ini pincang, menekankan kasih Allah tapi membuang keadilan Allah. Padahal neraka itu adalah puncak dari keadilan Allah. Itu neraka namanya. Orang semua yang berdosa dihukum di sana. Keadilan itu berkaitan dengan dua toh, baik pahala, jahat hukuman. Nah, itu puncak keadilannya neraka. Contoh lain. Ini yang paling bikin pusing kadang-kadang. Kelompok LGBT itu juga punya ayat sendiri. Kalau kita tolak mereka, mereka bilang pelanggaran HAM. Saudara, LGBT itu sendiri adalah gerakan yang menuturkan itu pelanggaran HAM berat. Kenapa? HAM yang Tuhan sudah atur buat kita itu HAM, ya. Itu namanya heteroseks. Kalau nikah itu lawan jenis. Itu yang Tuhan atur. Tuhan sudah atur. Kau punya aturan hak HAM kamu. Kalau urusan menikah, laki-laki itu nikah dengan perempuan. Kejadian 2 ayat 24. Jadi kalau kau langgar ini, baru kau bilang kita melanggar HAM. Kau yang melanggar HAM. Pelanggaran HAM berat. Baca ini ayat. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Dia tinggalkan ayah ibu dan bersatu dengan istrinya. Istri itu perempuan. Ini kan, ini ayat tidak usah beta jelaskan. Anakku ayat 2 jelaskan pun Anda paham. Oke. Seorang laki-laki tinggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya. Itu kalau istrimu perempuan. Kalau istrimu bereok lebih panjang dari Bapak Gembala Pung. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan Om Beok. Loh, yang melanggar HAM siapa? Sekarang ada upaya bilang, oh kita tuh harus diberi hak yang sama. Siapa yang tidak kasih kau hak? Kau boleh jadi ASN, kau boleh jadi guru, bahkan melayani di gereja pun gereja welcome. Siapa yang di bar masuk salibkan? Tidak ada di situ. Coba saya tanya di gereja mana itu gereja saya akan serang. Kau berani sekali tolak orang-orang itu, jangan tolak. Kita benci dosanya bukan orangnya. Amin. Coba kasih tahu di mana gereja ada tolak. Basong yang mengaku bilang beta nih kadondong. Siapa yang ada? Siapa yang menolak kadondong? Di antara apel dan salak. Coba ini sekarang siapa coba? Siapa yang larang kau jadi ASN? Lu mau tukang bangunan susun batu sampai ada batas pun silakan. Susun. Susun dari sakit hati itu kan sendiri aturan, pokoknya susun. Lu campur sendiri, lu cor sendiri, lu palester sendiri. Siapa yang larang? Kau mau jadi apapun boleh, tapi jangan melanggar HAM yang Tuhan sudah Tuhan tetapkan bagi kita. Dan di Indonesia ini HAM dipakai. Menikah tuh laki-laki perempuan. Itu sumbernya sebenarnya dari ajaran Tuhan. Undang-undang 19 berapa? 71 kok 74 kok. 74 ah. Itu ada di undang-undang tuh. Kubuse. Kas putus Nimrod. Maksudnya gini loh. Lu mus paksa deh Nimrod, putus deh Nimrod, jadi deh Nadus, putus deh Nadus, besok yang terakhir siapa? Samsul. Ya sama aja. Jangan, semua tuh jangan. Lu cari kayak Nonci, Justina, Maria Puku Batu, biar kau dia titi lu deh batu.
Nah itu jelas tidak ada Roh Kudus ya. Mereka harus diberdekakan dari roh dunia. Kita omong ini karena sayang. Tidak ada yang tolak anda. Jadi saudara yang rasa begitu, lu datang gereja mari. Supaya potong ulik sambal sama-sama. Masa potong ngerujak barang gitu loh. Susah juga. Nah kekasih Tuhan, itu contoh-contoh. Terus ada yang lain lagi ya. Nah ini menyangkut karunia Roh Kudus nih. Aduh ini nih. Karena ini Roh Kudus kan. Itu ada ajaran dan praktek. Dimana pendeta atau WL ajak begini. Siap-siap. Oke, rame-rame. 1, 2, 3 bahasa roh. Saya mau tanya, kalau memang kita mau ikut ajaran ini ya, Roh Kudus tidak bisa dipisahkan dengan firman. Itu di mana panduannya ya? Suruh bahasa roh rame-rame. Kita mulai dari hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu rame-rame. Tapi itu tidak ada satu pemimpin yang bilang, Petrus dan Thomas, lu siap. Kasih di Petrus bilang, Kobus posisi muskuat. Nggak ada, itu tiba-tiba roh yang bekerja. Jadi mereka tidak pimpin diri, Roh Kudus yang pimpin. Pimpinan saya dan pimpinan Roh Kudus harus percaya pimpinan Roh Kudus lebih terkendali dibanding pimpinan kita. Pimpinan kita bisa kacau, karena kita ini manusia lemah, manusia berdosa yang bisa sembarang. Dan terjadilah bahasa roh rame-rame. Siapa yang suruh? Bukan Petrus yang dianggap ketua atau siapa, tidak ada. Yang suruh itu Roh Kudus. Roh Kudus yang beri. Dan ingat, bahasanya beda semua. Ini untuk kesekian kali dan perlu ditanamkan ulang. Bahasanya beda semua. Oke? Kalau yang manusia suruh hari-hari ini sama semua. Yang Roh Kudus kasih beda semua dan dimengerti. Konteks Kisah 2 mulai ayat 4. Perhatikan ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bahasa lain, dan ini bahasa baru. Ada yang bilang bahasa baru, padahal dia bahasa Roh dari 5 tahun lalu itu terus. Barunya di mana? Baru fakta itu aja udah gugur sebenarnya. Nggak usah pakai kitab suci dulu sebenarnya. Tapi dasarnya harus kitab suci kan. Tidak ada yang baru dari dulu punya bala-bala se. Dari dulu bala-bala se. Lalu kau bilang terima yang baru. Baru dari mana? Bahasa itu terdiri dari kosakata. Jadi itu pasti lain-lain panjang. Bisa omong 1 menit atau 2 menit. Lain semua. Itu baru bahasa. Kalau saya di sana. Itu tidak ada. Ini rame nih di TikTok nih, rame nih. Pasannya potong Julia, lihat kasih lengkap sedikit lah, jangan sampai orang salah mengerti dari saya. Saya sudah tahu ini konsekuensi. Aduh, jadi pendeta media nih juga puyeng. Di Islam juga rame. Ya sudahlah, saudara kan video utuhnya ada ya. Nah, kekasih Allah, itu di mana tuh datanya? Lalu semua bahasa, lompat ayat 8, dia bilang begini, langsung ayat 8, Kisah 2. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Mereka asal dari mana? Sebutkan nama-nama kota. Ini bahasa beda-beda di daerah-daerah ini ya, perhatikan. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia. Terus. Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, ya. Pendatang-pendatang dari Roma, ya. Terus. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, kemudian, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Saudara, ini bahasa macam-macam. Asia juga ada, saya tidak tahu, saya bisa punya lain-lain semua. Entah ada yang nihoma, cincang, mungkin ya. Adalah yang datang dengan Arab, Assalamualaikum, atau punya bahasa Arab lah gitu kan. Bukan sama semua. Yang sekarang yang pimpin bukan Roh Kudus tapi WL.
Saudara-saudara siap-siap. Bahasa Yesus siap. 1. Saudara, aduh tambah musik main. Benar ini. Saya tahu teman-teman beta ini dari dulu-dulu di dunia praise and worship. Ini bukan ajaran baru buat beta. 1, 2 naik. Siapa yang sound bateria kalau begitu? Lalu saya takutkan Anda kesan mau bantu Roh Kudus. Pak Roh Kudus tidak ajar itu. Lu tambah-tambah sendiri. 3. Biasa jadi, naik jadi 5. 4. Saudara-saudara, itu kira-kira ke mana? Roh Kudus ajar begitu kah? Tidak ada di Alkitab. Prinsipnya begini, kalau ada orang bahasa roh, kita tidak boleh larang dia berbahasa roh kalau dia dapat itu karunia ya. 1 Korintus 14 ayat 39. Perhatikan ayat-ayat ini Bapak Ibu ya. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jangan melarang orang yang berkata-kata dalam bahasa roh. Kenapa? Karena bahasa roh itu kan membangun diri kita. Ayat 4 dari pasal ini. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat ia membangun jemaat. Iya. Tapi masalahnya kalau dalam pertemuan jemaat seperti ini, ibadah rame-rame, Anda tidak bisa egois. Kita harus bangun orang, bukan bangun diri terus. Doa pribadi silakan. Ya. Lompat ayat 9. Perhatikan ini ayat. Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Ya. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Ini bahasa, kalau saudara pelajari, ini bahasa roh yang sebenarnya tidak dimengerti. Tapi tahukah Anda, sebenarnya ini bahasa yang ada di dunia ini juga. Ayat 10. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Bukan bunyi yang tidak berarti. Jadi kalau ada bunyi-bunyi tidak berarti, Anda perlu tanda tanya. Itu Anda pakai dasar ayat apa? Roh Kudus kok kasih bingung kita? Tidak mungkin. Roh Kudus itu mau bangun kita. Jadi kalau kasih bunyi-bunyi yang tidak berarti, nanti orang yang di samping kita, Anda berbahasa roh, di samping rasa Anda asing buat dia. Padahal kita ini saling menularkan untuk membangun iman kita dengan tularan-tularan Injil, ajaran, karakter, pengaruh kudus dan Roh Kudus. Tapi lihat ayat 11, Paulus menambahkan. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya dan dia orang asing bagiku. Saya ini ada bahasa roh. Tapi bagaimana saya bisa pakai itu di umum tanpa saya mengerti atau saya memiliki tafsiran? Tidak bisa itu. Saya belajar Alkitab. Ya kalau dibanding saya dengan Paulus, saya kalah lah. Paulus bilang aku berbahasa roh lebih dari kamu semua. Tapi Paulus bilang dalam pertemuan jemaat, aku memilih memakai 5 kata yang dimengerti daripada beribu-ribu kata yang tidak dimengerti. Lompat 18. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Iya, lebih daripada kamu semua. Ini yang ngomong ini, kecuali yang ngomong ini yang ajar, dia bilang tolong tertib. Kecuali dia ini memang anti bahasa roh. Bukan, dia punya bahasa roh. Dan Paulus bilang aku berkata-kata bahasa roh lebih dari kamu semua. Nah kalau orang tidak ada bahasa roh baru dia kritik, kita bisa tahu dia tidak mengalami ini makanya ngomong doang. Ini masalahnya kelas berat punya. 19, Paulus bilang apa? Tetapi dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Iya. Menurut saya konteks kayak kita tahu bahasa Indonesia begini. Ngapain saya foya dengan bahasa Cina di sini? Untuk apa buat saudara yang orang-orang kolhua? Iya kan? Wah, yes, orang Cina. Baptus, sudah apa? Untuk apa? Cincong fancong yang kong cincang, saya foto.
Untuk apa ini bahasa Cina bagi Anda yang dari Kuamfatu? Berarti untuk pertemuan Mason perlu kita pakai ini bahasa aja mudah dimengerti. Adalah ajaran ini kacau. Kalau doa pakai doa biasa, Tuhan san mengerti. Bukan, maksudnya setan bisa mengerti nanti soalnya tembus. Mus bahasa roh supaya tembus. Stefanus itu dipenuhi roh. Waktu dia kena lempar, dia tidak doa pakai bahasa roh. Dia doa biasa dan sorga dengar, Yesus berdiri. Saudara, Roh Kudus mulai banyak dari Stefanus. Kepenuhan, tidak mungkin. Stefanus tidak pakai bahasa roh. Coba lihat di Kisah pasal 7 ayat 58 dan seterusnya. Stefanus pakai bahasa roh, padahal dipenuhi roh ini orang. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. 59. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus terimalah rohku. Bukan roh, bahasa roh. Dia doa, ini orang dipenuhi roh. Tuhan Yesus terima rohku. Jadi jangan percaya ajaran bodoh yang mengatakan bahwa lu kalau doa biasa nanti son sampai. Jangankan doa biasa. Orang percaya, belum doa, menangis. Tuhan mengerti itu air mata itu apa. Saudara Piomong bilang, jangan bikin. Inilah mistisisme ini kita harus jelaskan supaya kita jangan terjebak dari itu ya. Saudara, terima kasih buat saudara-saudara. Besok butuh orang terlalu banyak, tapi cari aneh-aneh. Ini sesuai nih. Terima kasih, pas sudah cukup. Tak usah kita akan bobol ke sana. Sudah, diam. Rame-rame bikin pusing, bobol sana, bobol sini. Diam. Ini saya dulu. Ini saya kita ajar. Saya belum tentu semua bisa mengerti dengan baik. Tambah lagi bikin pusing, sudah stop, ini sudah cukup. Kan kita tidak cari kaya di sini. Bukan tidak mematahkan semangat menginjil, bukan. Jadwal kita di luar banyak. Tapi untuk pengembalaan, aduh sudah yang ini aja. Ini semua mengerti, ajar orang, lebih kuat. Bapak Ibu, jadi kalau ada bahasa roh, suruh rame-rame itu jelas. Bukan pimpinan Roh Kudus, emosi itu. Menurut saya ini bukan sesat, tapi salah. Lebih baik bertobat. Jangan bikin bodoh orang. Saya tidak mau bilang, sesat. Jangan juga, kita semua juga ada kurang toh. Jadi maksud saya coba teliti, tenang dulu. Jangan karena satu pola. Biasanya satu pola walaupun miring, tapi disukai banyak orang. Dipikir ini benar. Itu harus waspada tuh. Takutnya setan tipu kepada kemiringan yang lebih jauh. Ini garis lurusnya. Dia sudah miring sedikit. Pikir orang miring aja rame. Tapi nanti pemiring itu tambah jauh. Jadi tambah jauh dari garis lurus. Cepat kembali atau stop sudah. Saya yang omongin, saya sudah bilang. Saya dari persekutuan begitu dong. Mistisismenya kuat. Oh Yesus. Ini mistisisme itu. Ini san cukup. Tunggu Roh Kudus omong. Tuhan bicara, Tuhan apa? Oke God. Oke God. Anda bayang. Oke God. Thank you. Jesus. Masih adakah Tuhan? Jesus. Kita sekolah teologi aja tahu peminat jenis ini paling banyak di Indonesia. Paling banyak. Kalau kayak ajar begini nih, mungkin saudara-saudara ini jenis yang suka sulit ajar begini ini banyak orang. Tapi kalau aduh pedis. Dia barabis. Luat jadi. Pedis sekali. Saudara dengar. Ya saya bikin cair sedikit ya, supaya saudara jangan terlalu tegang. Ini doktrin masalahnya. Kalau doktrin bermain dengan kaku-kaku, ini kebenaran. Kalau tidak bertobat neraka, orang tidak suka dengar. Doktrinnya berat, lu kayak orang Robocop. Ngerti ya? Kamu tidak tahu salib yang aku pikul loh. Ketawa ketiwi, nggak ngerti salib gue. Nah, kekasih Tuhan. Jadi bahasa roh
Anda yang dapat karunia bahasa roh di sini, tidak ada yang larang Anda bahasa roh. Itu ayat bilang jangan larang, tapi bukan berarti kebablasan atau tanpa diatur. Dia kesimpulannya di 14:39 dia jangan larang, tapi sebelum itu dia kasih keterangan aturannya begini, tidak dilarang tapi ada aturan. Begitu ya, Bapak Ibu terkasih. Sama kayak kalau saudara pergi ke orang berumah, dia bilang begini, masuk saya anggap saya rumah sendiri. Tapi kalau saudara cerdas, saudara pakai otak. Jangan dia bilang rumah sendiri. Lu pi buka kulkas, berangkas, lu buka semua. Tante baju bagus, ame dua. Anda, dengar. Anda tidak mengerti kata tidak dilarang. Lu masuk itu rumah, anggap rumah sendiri. Bukan saya suka hati, ukur Pak pun sepatu. Pak minta yang kanan saya. Ini orang gila. Sama kiri dong, dua-dua dong, kok kanan doang? Biar mau koleksi sang Pak. Yakin 2 minggu lagi Pak kirim yang kiri, lu terik aja tuh. Pikir apa bagi dua sepatu lu kanan be kiri? Jadi tidak dilarang tapi ada aturan. Kalau tidak kita kayak gereja gila. Di sini ini gereja karismatik. Tidak larang bahasa roh. Anda dapat bahasa roh, diberkatilah engkau. Amin. Tapi pakai aturan ada. 14:23 1 Korintus. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Kita kayak orang gila, karena orang tidak beriman masuk, kau foya sendiri di situ. Belum tentu juga itu bahasa roh. Kembali kepada bahasa-bahasa atau kosakata. Satu gereja itu semua. Janganlah, kita jangan belajar baik-baik dulu, kan ada di Alkitab, bukan tidak ada. Makanya jangan terlalu percaya pendeta termasuk gembalamu ini kalau Anda tidak cek kembali. Nah, kalau memang ada punya aturannya bagaimana? Apakah ayo siap-siap rame-rame semua, jangan ada yang diam, semua. Begitu? Tidak. 27. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Paling banyak tuh 3. Seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Itu pun one by one. Sekarang Anda filter sendiri ya. Anda pergi ke satu gereja, lalu ada WL bilang, jangan tahan-tahan, bagian kiri siap-siap, bagian kanan, ayo, bagian ini sudah. Bila perlu habis ibadah Anda kasih tahu itu WL, Kak nanti Kak baca di 1 Korintus 14 ayat 27 Kak. Takutnya salah Kak, ini gereja su keren, lighting su bagus, AC su dingin bagus, hanya tidak alkitabiah. Itu mesti omong, kasihan kau tuh habis biaya dengan fasilitas kan, isi dalamnya bikin paru sakit secara rohani. Kita makan apa nih? Ini makan ramuan apa ini? Ini kombinasi ajaran dari mana? Gedung bagus, ajaran bobrok, ngapain? Itu yang Yesus bilang begini, tidak akan ada satu batu tersusun di batu yang lain. Ini nanti rata. Bait Allah sekalipun kalau di dalam su kotor, Yesus bilang rata. Bapak Ibu jemaat, jadi paling top itu 3 orang, tidak ada 100 orang, serentak lagi satu-satu dulu tafsir. Kalau tidak tafsir, tidak ada yang tafsir bagaimana? Diam, silakan berbahasa roh dengan Tuhan. Di situ kau akan kuat. Kalau ada tafsir baru, kalau tidak ada jangan. 28. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat. Diam. Dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Tak usah lihat ke saya ya, untuk bandingkan saya dengan siapapun, jangan. Lihatlah ke Paulus, bandingkanlah dengan orang itu. Selesai. Saya hanya kasih tahu. Saudara lihat ini yang lebih pakar, yang bahasa rohnya lebih banyak, dan bahasanya tuh kosakatanya banyak, bukan sikise dari 15 tahun lalu sampai sekarang. Anda mesti catat itu dong. Jangan bandingkan sama saya, buang mel atau jajah. Stop. Langsung Paulus sama orang itu. Mau ikut siapa? Itu orang Paulus itu pisorga, pimana Paulus. Dan Paulus pulang dari sorga, Paulus bilang apa? Saya dilarang bicara banyak. Sekarang pun terbalik.
Caranya banyak sekali. Tanda tanya besar. Kok lu lebih hebat dari Rasul? Itu perlu dipertanyakan dong Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau tidak menjadi orang yang kritis, aduh kita orang talana antero. Berikut, masih bahasa roh. Entah dari mana idenya, di gereja tertentu itu menganggap bahwa seolah-olah karunia paling tinggi itu bahasa roh. Padahal kalau Anda lihat daftar karunia, itu karunia paling rendah. Mana dasarnya? Ini daftar-daftar karunia ya. Kelihatan sekali dari data ini, dia paling posisi bawah. Kenapa seolah-olah sekarang dia paling atas? Kau berubah Alkitab. 1 Korintus 12 mulai 7. Ini daftar karunia-karunia nih. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Iya, karunia apa-apa saja. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Yes. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Jadi jangan hanya tonjolkan berkata-kata dengan bahasa roh. Ada karunia namanya berkata-kata dengan hikmat. Seperti Stefanus, dengan penuh hikmat dia bantah semua orang, semua tutup mulut. Ini kebenaran. Lalu pengetahuannya kuat sekali. Lalu masuk karunia berikut lagi. 9. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kalau ada istilah karunia di depan berarti itu istimewa. Kalau iman biasa semua punya iman. Tapi ini karunia iman. Orang kayak begini, wah dia punya iman dahsyat. Ya. Lalu karunia menyembuhkan. Ya, dia kalau dipaketkan lagi dengan karunia mujizat di ayat 10 dia bilang begini. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Nah, orang-orang jenis ini kalau dia doa buat Anda sakit ya, Anda sakit apapun, bahkan sudah selang infus, sudah tumor pun dia bilang sembuh. Dokter periksa hilang dan kamu tidak akan kumat lagi. Itu karunia ini. Kamu sakit dia doakan, kaki tersalah atau lumpuh, bangkit, ilahi sembuh. Dan dia doa, dia telepon, kemana perkembangan? Parah Pak. Kau tidak dengar ini. Sudah, lu mesti tahu lu tidak ada itu karunia. Lu bantu dana, serius. Kirim oto antar dia pi infus. Itu juga baik, kan Tuhan hargai juga. Daripada lu pi orang susah kelima mati, bosong keliling lagi seperti saya di Barbar di Kendari. Ini orang pi khotbah, beta khotbah. Bapak ini bercanda sama pendeta di sebelahnya. Ini siapa yang khotbah? Pendeta melatok tuh. Langsung bab tua balas bercanda. Saya pikir laptop. Tiba-tiba bab tua begini. Serius, itu yang beta video baru tuh. Beta dari atas, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semua jemaat Resato, ini jemaat dari berbagai gereja. Di Kabupaten Kolaka, Kecamatan Pumala. Saya bilang, jauh-jauh jangan terlalu banyak-banyak, kerumun deh. Orang suara mau deket-deket kayak mau mati nah. Lu pilih kali gimana kita bungkus dia mati. Geser. Akhirnya saya turun, saya bilang permisi, saya doa. Saya undur. Tidak apa-apa Pak, bangun, sembuh. Baik. Saya bilang ada yang lebih parah kami di Alor. Itu mati. Napas tidak ada, nadi tidak ada, Deni rumah di Baknase. Beta dengan tim PD Haleluya dari PD Gemit. Itu pendoa kelas berat semua. Ibu-ibu rumah tangga biasa, tapi pendoa lu jangan. Itu mujizat. Kita hantam beta, wih pegang ini mati nih. Kan sebelumnya tuh itu swanggi lari di atas rumah. Ini orang bilang, saya ini bunyi-bunyi apa? Dia bilang, bapak saya ini mantan suanggi yang bertobat. Jadi saya terkena serang tiap malam dari kawan lama semua. Ya itu benar. Buntiana itu ada. Suanggi itu ada. Tapi kita punya Yesus. Kawan saya ini akhirnya putus bola balik. Kaku dingin. Ini pendoa hantam 30 menit sampai 1 mungkin 45 saja hidup. Masih hidup sampai sekarang. Waktu itu kapan saya di Silvia dia datang gereja. Hidup. Waduh, itu saya pergi ke ruang ibadah, suanggi semua saya hantam semua. Tuhan buktikan dia hebat. Mujizat itu masih ada. Ya, ini karunia-karunia luar biasa sampai sekarang masih ada. Terus karunia lain.
Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Di dalamnya berkhotbah tuh. Karunia bernubuat itu bagian dari berkhotbah. Terus. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Ini orang punya kepekaan, ini ajaran benar tidak benar dia tahu. Terus. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Urusan bahasa roh dalam daftar karunia ini paling terakhir. Lalu kenapa ya ada gereja tertentu kayaknya ini paling tinggi. Baca Bapak Alkitab. Ya dalam satu gereja itu kan karunia beda-beda. Ada yang dapat bahasa roh, ada yang dapat lain. Biasa aja. Amin. Lompat ayat 28. 12:28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Lagi-lagi bahasa roh paling terakhir. Lalu dia bilang begini di 29. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Tidak juga kan? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Tidak juga kan? Kan masing-masing. Terus 30. Atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh. Artinya beda-beda dalam satu gereja. Amin Bapak Ibu terkasih. Nah jadi jangan saudara dengar ajaran-ajaran yang tidak pembuktian data kuat ya. Saudara kasih ayat-ayat ini ke mereka, bilang Bapak kita belajar sama-sama kah? Saya sudah bilang itu mungkin kategori salah saja. Tapi kalau ada ajaran yang tidak ada bahasa roh masuk neraka, itu sesat. Kalau sudah berkaitan dengan doktrin keselamatan tidak bisa dibenarkan. Ya, Bapak Ibu terkasih. Jadi ini menyangkut karunia-karunia. Saya harap kita tenang ya. Lalu ada lagi begini. Karena roh itu di mana ada roh Tuhan ada kemerdekaan, maka jangan tahan-tahan. Pernah dengar itu? Kasih semua jadi apa jadi? Dia mau gamatar, dia mau bataria, dia mau taguling, dia mau banting diri. Kasih roh lagi kerja. Saudara, Roh Kudus itu dimeteraikan satu kali, tapi dipenuhi roh kan terus meneruskan. Penuh roh itu kontras dengan mabok alkohol atau mabok anggur. Seperti Efesus 5 ayat 18. Ini ayat bilang begini. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Orang mabuk, apa yang terjadi? Tidak terkendali. Dia kecil, dah play master bule, dia bilang, beta injak lo. Karena mabok. Setelah sadar master, orang mabok tak terkendali, rasa diri hebat. Berapa banyak pembantu hamil dari Tuhan saat Tuhan mabok. Pulang mabok pembantu buka ben. Ini, lu mak toh? Lu mama kan? Bukan bapak. Sama saja. Mabok. Pembantu hamil. Berapa banyak orang kehilangan kesucian dan keperawanannya saat mabok. Mabok buat orang tidak terkendali. Ngomong mulai sembarang. Makanya ada ibu-ibu yang bilang, saya pun suami kalau tidak mabok, malaikat juga kalah. Tapi kalau dia mabok bapak, setan juga kalah. Dia mulai bikin aneh-aneh. Mau merayap ke cicak di dinding lah. Pada model paruh besar ke katak, bikin diri ke cicak. Mabok tuh kacau. Nah, jangan kamu mabok anggur tapi penuh Roh Kudus. Kalau mabok tak terkendali, penuh roh terkendali. Itu Roh Kudus. Sebab saya sudah munculkan data-data bahwa setan tuh yang goncang-goncang orang, banting-banting orang, guling-guling orang. Saya sudah sering munculkan. Kalau orang ada Roh Kudus, manifestasinya bagaimana kalau kepenuhan? Lihat ayat 19. Anda menyanyi biasa, itu Roh Kudus asal segenap hati. Ini Roh Kudus yang kerjaan. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ini yang Ibu Gembala khotbah, saya nonton Ibu Gembala bilang bahwa persembahan kita ucapan bibir yang memuliakan Allah. Dan itu Roh Kudus tolong kita mulai bermazmur. Itu Roh Kudus. Kok kenapa kepenuhan Roh Kudus tariknya kemana-mana? Itu Roh Kudus. Tahu ucap syukur 21 ya 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus
kepada Allah dan Bapa kita. Itu kepenuhan Roh Kudus. Tahu rendah hati satu dengan yang lain, 21. Ini juga Roh Kudus. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Istri hormat suami, ini Roh Kudus, 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Itu Roh Kudus. Kalau istri tidak ada Roh Kudus, suami satu kata dia 1000 kata. Sama, ini tidak ada Roh Kudus. Istri ada Roh Kudus, siap apa? Oke sayang, love you, love you. Jadi itu Roh Kudus, amin. 25, ini suami ada Roh Kudus. Ini kan paket tidak bisa dipisahkan dari ayat 18. Dampak orang kepenuhan Roh masuk sampai rumah tangga, apa semua itu ada. Bukan hanya gemater di gereja. 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Itu Roh Kudus suami. Amin. Jadi kalau yang taguling-taguling, tabanting-tabanting itu apa? Yang pertama, dengar. Kadang-kadang psikologi kita bermasalah. Orang datang gereja menangis itu tidak semua, atau KKR orang menangis tidak semua Roh Kudus. Ada yang H-5 mau nikah, Martin putus. Maka dia ikut KKR. Lagunya pas, lagu perpisahan. Saat yang lainnya begitu mudah. Baru WL bilang, mungkin kau sedang ditinggalkan. Bataria. Bataria itu pasti bataria tuh. Kamu tidak sendiri. Aduh. Saudara jangan dengar. Beta, percaya deh. Beta ini dari sana. Oke, saudara gembala ini bukan baru sekolah teologi ya. Beta sebelum sekolah teologi, Iko yang begini nih, yang kepahitan semua. Cari Tuhan karena masalah rumah tangga. Cari Tuhan karena diputusin. Secara psikologi itu tidak mudah. Penyembuhannya bisa oleh Roh Kudus, tapi kan dia bertahap, berproses. Ada yang sekaligus mungkin. Maka batarealah dia. Apakah ada yang menyakiti? Waduh, suara pelan lagi berkunci. Nah, beta seurus banyak orang begini. Itu tinggal main di kunci. Ada di kunci yang main emosi. Ada tuh. Itu semua mau baterai ya. Tim dibantu oleh WL pendeta yang jago altar call. Tuhan di sisimu. Mati lu. Karena gini loh, mistisisme begini banyak. Pulpit komentari kak, pulpit komentari. Aduh tambah sedikit ya semua habis, tenang-tenang. Ini beta mesti kasih tuntas nih Bapak Ibu jemaah. Supaya bertanggung jawab toh. Bilang begini. Ini merupakan suatu kesalahan ke dalam mana orang-orang Kristen dari gereja-gereja berbeda dan kecenderungan yang berbeda telah jatuh. Suatu kesalahan yang kadang-kadang dinamakan sebagai mistisisme. Saudara, yang biasa jatuh di mistisisme percaya bukan orang-orang jahat, orang yang baik. Hanya mereka mau tolak ini otoritas kitab suci. Mereka mau dengar langsung kayak ada penglihatan, nubuatan. Roh Kudus ada omong di beta. Roh bicara. Apalagi KKR, kalau tahu KKR ini gereja sah. Be altar call, beta bilang begini. Ada ibu di sini, engkau tersakiti. Begini banyak orang, 10 ibu sakit, be yakin deh. Nangkap ya? Beta main lah ini beta ini dari sah. Makanya beta di KKR saya tidak mau macam-macam. Pokoknya bilang begini, siapa yang tersakiti Tuhan tolong. Begitu, jangan bawa omong seolah-olah beta tuh ketahu gitu loh. Padahal ini hanya tebak gambar sebenarnya. Ya otomatis makin banyak orang. Ada bapak-bapak di sini yang utang. Ya ampun. 1000 bapak, 900 itu utang semua. Yang 100 itu panitia, 50-nya cuma si cicil. Jadi gini loh. Gini. Bapak mana yang gak utang, saudara-saudaraku? Datanglah altar call utang. Ada seorang gadis di sini, engkau merasa tertolak. Ya ampun. Ini mainan basi sebenarnya. Tapi di Indonesia doyan tuh yang kayak begini-begini. Beta mau ajar saudara edukasi diri kita dengan kebenaran yang mencerdaskan kita masing-masing. Amin Bapak Ibu. Saya tidak sembarang, saya tidak iri hati, saya takut berurusan begitu-begitu. Tapi saya mau ajar kita perhatikan firman Allah baik-baik.
Menyangkut kedatangan Yesus lagi. Oh, Roh Kudus biar Yesus datang tahun begini. Tidak mungkin Alkitab dengan suara Roh Kudus bertentangan. Matius 24 ayat 36 itu sudah jelas. Matius 24 ayat 36. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Bagaimana kau bilang Roh Kudus bisik akan datang 5 bulan lagi? Kau tipu. Roh Kudus tidak akan kerja di luar ini. Sudah tahu semua nubuatan-nubuatan yang bilang Yesus mau datang, semua pakai nama Roh Kudus. Roh berbisik Yesus akan datang di Pariti, tidak jadi. 2003 tuh tidak jadi. Roh bisik lagi Yesus yang tidak jadi di Pariti, pindah ke Jawa Barat. Pindahlah ke Jawa Barat. Mereka doa siap-siap, tunggu Yesus datang. Tahu-tahu polisi yang datang. Nah, ini fakta kan. Lalu kita yang ajar begini nih, saudara tidak mau dengar. Nats penutup saya kasih buat saudara ya. Anda ada Roh Kudus, Anda dipimpin Roh kebenaran atau Roh penyesat, ini tandanya. 1 Yohanes 4 ayat 4 kan dan kita selesai. 4 sampai 6. 4. Kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Ya. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kalau Anda ada Roh Kudus, kita kalahkan ajaran bengkok-bengkok. 5. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Nah, kita dimerdekakan dari roh dunia ini. Ini kan poin yang kita bahas hari ini kan. 6. Anda ikut roh mana? Lihat ayat ini. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Yep. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Kalau orang tidak berasal dari Allah, dia tidak mau dengar ajaran begini. Dan itulah tandanya apa? Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Anda dipimpin oleh roh yang mana? Tentu kita mau dipimpin Roh Kudus. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan.